Ya, kita akan berbincang dengan Dedek Prayudi, juru bicara PSI, Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra, dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore, Mas Uki, Bang Riza. Ya, Selamat sore. selamat sore Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, ini elektabilitas Kaesang hanya 1% di Jakarta, begitu menurut Litbang Kompas. Anda melihatnya seperti apa nih dari PSI? Ya, kami terus memantau ya. Jadi begini, akseptabilitas yang dalam hal ini ditunjukkan atau indikatornya adalah elektabilitas yang dikeluarkan atau dirilis oleh survei-survei adalah salah satu dari kriteria ketika kami mengusung seseorang. Artinya bagaimana? Artinya PSI tentunya juga tidak hanya menginginkan jadi calon, tapi menginginkan calon jadi, kurang lebih seperti itu ya. Tentu saja memang kriteria lain juga ada, misalnya seperti kredibilitas si calon tersebut, juga kapasitas yang kaitannya dengan apakah si calon mampu menjawab persoalan-persoalan daerah tersebut ya. Tapi nggak hanya itu ya, jadi bukan hanya kriteria tapi juga prosedurnya Mbak. Jadi begini, kalau di PSI ya, untuk Jakarta misalnya ya, 6 DPD kabupaten kota itu sudah mengumpulkan nama-nama ke DPW atau PSI tingkat provinsi ya. Masing-masing DPD itu sudah mengumpulkan antara 5 sampai dengan 6 nama itu, dan nama Mas Kaesang itu selalu masuk di DPD tersebut. Nah, dari DPW inilah kemudian dikerucutkan lagi nama-nama tersebut untuk kemudian diberikan rekom kepada DPP. Nah, sampai dengan saat ini DPP belum menerima rekom dari PSI tingkat provinsi, yang dalam hal ini adalah DPW DKI Jakarta atau sekarang DKJ. Sementara di Jawa Tengah, pleno itu belum berlangsung atau setidaknya belum selesai di tingkatan DPD. Jadi urutannya dari tingkatan kabupaten kota dijaring, lalu ke provinsi, baru setelah itu ke pusat. Jadi sampai dengan saat ini PSI masih memantau ya, yang maksud saya kami di DPP masih memantau hasil-hasil survei dan lain-lain. Ketika misalnya di Jateng sudah tinggi ya, kami tidak tergesa-gesa untuk kemudian memutuskan bahwa sudahlah Jateng aja. Atau ketika di Jakarta belum tinggi, kami juga tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sudahlah di Jakarta saja. Jadi sampai dengan saat ini di internal PSI masih berproses, tapi yang jelas memang besar kemungkinan Mas Kaesang akan maju di Pilgub di salah satu daerah di Indonesia, Mbak. Oke, jadi kalau ke Jateng kira-kira potensinya seperti apa nih, Mas Uki? Iya, jadi salah satu kriteria yang tadi saya belum sebutkan itu adalah kami ingin tetap menjaga soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju, gitu ya. Nah, dapat dikatakan, Mbak, Koalisi Indonesia Maju itu kesepakatannya sudah hampir rampung, ya. Sudah hampir rampung ini artinya tetap tersisa ruang ya untuk ketidakpastian, karena itulah politik ya, dinamika terus berlangsung. Sudah hampir rampung untuk memajukan Pak Irjen Lutfi, dan tentu saja kami sangat menghormati ya Koalisi Indonesia Maju, dan inilah yang masih berdinamika sekarang. Tentu saja untuk kita memajukan seseorang itu tidak hanya soal internal PSI, tapi juga kami mendiskusikannya dengan partai-partai lain di dalam lingkaran Koalisi Indonesia Maju. Jadi di Jawa Tengah masih berlangsung prosesnya di internal, sementara di dalam Koalisi Indonesia Maju kesepakatan itu sudah dapat dikatakan sudah hampir rampung untuk kami mengusung Irjen Lutfi. Begitu, Mbak. Oke, gimana nih Bang Riza? Kalau Gerindra apakah masih mempertimbangkan Kaesang di Jakarta? Ya, tentu ya, kami di Partai Gerindra selalu memonitor semua figur-figur dari calon-calon yang diusung ya oleh partai-partai yang berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju ya. Seperti yang pertama ditawarkan oleh Golkar, ada Pak Ridwan Kamil, Pak Zaki Iskandar, ada Pak Heru Aksa, belakangan ada Pak Yusuf Hamka, yang ditawarkan oleh juga PAN, ada Zita Anjani, ada Eko Patrio, juga di Partai Demokrat itu ada ketuanya Pak Mujiono ya, di PSI sendiri ada Mas Kaesang, dan banyak calon-calon lain yang di dalam koalisi. Di Gerindra sendiri kemarin kita sempat mengusulkan Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Rani, dan saya sendiri Arida dari DPD Gerindra DKI Jakarta yang disampaikan ke DPP, dan kemudian DPP juga di Gerindra sudah menyampaikan ke publik bahwa untuk Gerindra mengusulkan Kang Emil atau Kang RK DKI Jakarta hingga hari ini ya. Nanti akan disampaikan juga secara khusus dalam rapat-rapat pimpinan. Nanti sepenuhnya kami menyerahkan
pada pimpinan ketua umum atau pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju untuk membahasnya, mendiskusikannya, menghitung kalkulasinya dan sebagainya, dan tentu pasti ada keputusannya. Siapapun nanti yang diputuskan untuk DKI Jakarta, tentu saya sebagai ketua Gerindra DKI Jakarta akan bekerja keras memperjuangkannya, memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Bang Riza, ada juga nama yang mencuat yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan begitu untuk kemudian dipasangkan dengan Kaisang. Dari Gerindra gimana ngelihatnya? Ya, namanya juga masyarakat ya, semua dipasang-pasangan, kita hormati itu dengan siapapun, sekalipun dipasangkan dengan pendukung atau capres lain dari koalisi lain, kita menghormati semua itu. Namun demikian sekali lagi, nanti Partai Gerindra dan Partai Koalisi akan menghitung kalkulasinya yang terbaik, tentu tidak hanya terbaik bagi pasangan calonnya, bagi partai pendukungnya, tapi lebih bagi masyarakat seluruh Jakarta. Pasangan calon diusung, kami harus yakinkan bahwa pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju nanti adalah pasangan calon yang memiliki kualitas yang baik, yang kami yakini bisa memimpin DKI Jakarta menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya, dan maju kotanya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Agung dulu, sudah terhubung bersama kami, Mas Agung? Sudah, Mbak, ya, aman. Mas Agung, tadi kan ini memang pembahasannya nama Kaisang masih belum fix nih, masih dimasak gitu ya, masih dilihat-lihat bagaimana elektabilitasnya. Tapi kalau dilihat nih, elektabilitas Kaisang di Jakarta menurut Litbang Kompas ini hanya 1%. Apakah opsi Jawa Tengah ini memang lebih baik begitu menurut Anda? Ya, secara personal memang dan elektoral, Kaisang saat ini berpotensi idealnya maju di Jawa Tengah. Karena elektabilitasnya melampaui semua lawan-lawan politiknya. Tapi kalau memang dia ada arahan maju di Jakarta, saya kira opsi itu masih terbuka, tapi tidak memang sebagai calon gubernur, melainkan calon wakil gubernur. Nah, pertanyaan mendasar dan fundamentalnya, kemana dia akan berlabuh untuk cagupnya? Kan kalau di survei Litbang Kompas itu nomor 1 ada Mas Anies, ya, kemudian kedua ada Pak Ahok, ya, kemudian yang ketiga ada Ridwan Kamil. Nah, opsi Ridwan Kamil ini kita hilangkan karena sampai hari ini Golkar belum memutuskan secara final kemana Ridwan Kamil akan maju. Tapi yang jelas untuk Jawa Barat kemungkinannya sangat besar. Artinya tinggal 2 nama, ke Mas Anies atau Pak Ahok, Kaisangnya seperti itu. Nah, kalau dilihat secara akseptabilitas politik, kok kecil kemungkinan kalau Mas Kaisang ke Pak Ahok. Ya, walaupun PSI ini dulu sahabat sejatinya sama Pak Ahok, ya, tapi sekarang ini kayaknya agak susah. Ya, karena memang ada beberapa kemungkinan ya politik yang membuat residu Pilpres 2024 masih menguat di Pilkada Jakarta, sehingga Mas Kaisang kalau memang mau maju tetap di Jakarta, ya, opsi paling realistis dan rasionalnya adalah sebagai cawagupnya, dan kemungkinan itu paling besar ke Mas Anies Baswedan. Nah, apakah itu diterima oleh koalisinya Mas Anies yang notabene banyak yang terafiliasi dengan Koalisi Perubahan seperti itu. Jadi saya kira untuk sementara opsinya ada 2 ya, Cawagup Jakarta atau Cagup Jawa Tengah. Begitu Mbak Asrita. Oke, saya balik lagi ke Mas Uki nih. Mas Uki tadi katanya ada potensi kuat ini kira-kira Mas Kaisang dengan Pak Anies gitu ya. Gimana nih Mas Uki ngeliatnya? Ya, kalau kita melihat salah satu kriteria yang tadi saya sudah sebutkan yaitu akseptabilitas, tentu saja Pak Anies Baswedan ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di Jakarta. Artinya untuk satu kriteria tersebut Pak Anies tentu saja sangat menonjol, ya. Ini adalah sebuah fakta politik yang kita tidak bisa ingkari, tidak bisa kita bohong lah, kasarnya seperti itu. Tetapi kan tentu saja ada kriteria-kriteria lain ya, termasuk yang tadi saya katakan, kapasitaskah atau kredibilitaskah, atau misalnya ada juga kriteria lain seperti kedekatan si tokoh dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi, juga anti intoleransi, dan yang ketiga tadi adalah terkait dengan soliditas tim, kurang lebih seperti itu. Nah, di luar faktor elektabilitas, semuanya itu bersifat kualitas. Oke, Mas Uki? Mas Uki apakah masih juga terhubung? Oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya, halo. Okay. Apakah silakan Mas Uki. Nah, sudah tersambung kembali. Silakan Mas Uki. Ya. Ya.
Ya, di luar variabel bahwa Pak Anies itu memiliki elektabilitas yang tinggi ya, yang dimana ini bisa kita hitung secara kuantitatif ya. Ada faktor-faktor lain seperti kredibilitas ya, kapasitas, juga variabel seperti kecocokan dengan DNA PSI, juga apakah kalau kita mencalonkan Pak Anies soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju terjaga. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bersifat kualitatif yang tidak bisa kita putuskan tanpa kita mendiskusikannya secara mendalam, baik itu di lingkup internal PSI maupun juga di lingkup Koalisi Indonesia Maju. Jadi kemungkinan ke sana terbuka ya. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa kemungkinan ke sana itu sudah pasti tertutup ya. Tapi juga kemungkinan ke sana juga belum bisa dapat kami kunci. Artinya segala kemungkinan itu masih bisa terjadi sampai dengan nanti akhir Agustus 27, 28 dengan 29. Oke, Bang Riza, saya kembali ke Bang Riza nih. Bang Riza, jika nanti Kaisang ini beneran diusung entah ke Jakarta atau Jawa Tengah, apakah nanti Gerindra akan mengusulkan kadernya juga untuk mendampingi begitu? Bang Riza, mohon maaf boleh di unmute audionya? Ya tentu setiap partai ingin kader-kader terbaiknya tampil ya, tidak hanya di kontestasi pilpres tapi juga di pilkada provinsi, kabupaten kota, bahkan caleg-caleg, bahkan mungkin sampai kepala desa. Karena memang tujuan hadirnya partai itu adalah memastikan bisa ikut berpartisipasi membangun ya bangsa, negara, dan tentu daerah. Jadi kami partai tentu ingin hadir di setiap pilkada. Namun demikian kita juga harus realistis ya. Koalisi Indonesia Maju ini koalisi yang besar. Ada 9 partai yang berkoalisi di situ. Namun pasangan yang diusung di setiap daerah hanya 2. Jadi pasti ada 7 partai yang tidak bisa mengusung dalam satu daerah. Jadi sekali lagi kami ingin menghadirkan partai untuk tampil apakah sebagai kepala daerah maupun wakil daerah. Namun demikian kami bersama partai-partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju akan berdiskusi, berembuk, memastikan bahwa siapa yang terbaik di antara partai-partai kami. Sekalipun ada kader terbaik dari partai kami, kalau dirasa berdasarkan kompromi dan sebagainya akhirnya diputuskan daripada partai lain, kita ikut mendukung. Jadi itulah kekompakan, kesolidan partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kami menghadirkan pasangan calon yang terbaik bukan untuk kepentingan KIM, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pribadi pasangan calon, tapi semuanya untuk kepentingan bangsa, negara, dan daerah dalam rangka memastikan majunya satu bangsa, satu daerah, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi kami pastikan KIM pasti solid, pasti kompak, dan akan memutuskan partai yang pasangan yang terbaik dan memperjuangkannya sebaik mungkin termasuk di DKI Jakarta. Oke, baik. Saya mau ke Mas Agung lagi nih. Masih dihitung-hitung begitu, masih didiskusikan bagaimana kemudian peluang Kaisang sebenarnya di Jakarta maupun Jawa Tengah. Karena kemarin Presiden Jokowi juga menyebutkan ya bahwa Jateng dan Jakarta sama-sama bagus gitu katanya. Gimana Mas Agung? Ya, kalau bicara magnitud politik yang paling strategis dan seksi ya Jakarta ya Mbak ya. Terlepas elektabilitas beliau belum mumpuni sebagai cagup, saya kira cawagup juga ya nggak jelek-jelek amat ya, karena memang kondisinya Mas Anies ini kan sudah periode kedua seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti setelah 2024-2029 ada pilgub lagi, Mas Kaisangnya sudah bisa jadi gubernur atau cagup Jakarta ya, seperti itu. Jadi saya melihatnya ini bagian dari investasi politik Mas Kaisang untuk memperkuat rekam jejak ya, sehingga publik memang percaya dan yakin bahwa Mas Kaisang ini memang figur yang cukup berkualitas ketika nanti diberi jabatan yang lebih luas. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang Jakarta memang cukup kurang pas saat ini untuk Mas Kaisang ya Jawa Tengah, karena memang ini paling realistis. Tapi problemnya apakah Mas Kaisang cukup ya untuk Jawa Tengah saja karirnya, karena kita tahu butuh waktu ya bagi kandidat kepala daerah di luar Jakarta untuk meretas jalan di politik nasional. Terlepas nanti Mas Kaisang punya jalur privilege politik yang kuat ya, dan itu bisa melawan logika normal politik yang selama ini dilalui oleh banyak kandidat. Tapi yang jelas Jakarta ini sentrum dan
pusat perhatian dari semua. Jadi kalau Artinya ditanya perlu idealnya perlu di di mana, ya saya tetap. perlu ada upaya Halo? untuk menaikkan elektabilitas nggak berarti, Mas Agung nih? Untuk Iya, mendongkrak yang elektabilitas. paling tepat dan singkat dengan waktu kampanye yang hanya 3 bulan efektif, ya, saya kira cawagup itu realistis, Mbak. Ya, karena memang kalau dipaksa sebagai cagup, kemungkinan kalahnya besar. Ya, jadi saya kira Kim ataupun PSI dan partai-partai pengusung Mas Kaisang tidak akan bertaruh terlalu besar, ya, kalau memang arahannya kemungkinan kalahnya besar gitu. Sehingga kalau memang Mas Kaisang harus dimajukan, maka untuk peluang yang besar itu ada di Jawa Tengah. Nah, Baik. kalau memang tidak, harus berkoalisi dengan cagup yang punya elektabilitas potensi yang menangnya cukup besar. Kalau tidak Mas Anies, Oke. berarti Ahok atau ya siapa seperti itu. Baik, baik. Kita akan nantikan bersama deh bagaimana nanti hasil keputusan resminya nama-nama yang nanti akan diusung begitu ya, yang akan maju di Pilkada kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ada Mas Dedek Prayudi, juru bicara PSI, ada Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra, dan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, sudah bergabung dengan Berita Satu Sore. Selamat sore dan selamat sehat selalu.